Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, Baik, Bu. apa kabar? Sehat, Bu. Baik. Ya, Baik, syukurlah. Bu. Nah, jadi hari ini kita kembali akan kuliah. Mata kuliahnya Perancangan Sistem Informasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3. Ya, adapun di pertemuan 3 ini kita akan belajar tentang materi konsep DFD, yaitu sebagai perancangan umum sistem informasi. Oke, sebelumnya waktu kita kuliah semester lalu di mata kuliah ANSI, kita sudah belajar juga tentang DFD sedikit, ya. Kemudian sudah dikenalkan juga sebenarnya. Tetapi kalau di mata kuliah perancangan ini kita lebih ke arah menggambar DFD-nya sebagai perancangan SI. Jadi bukan melihat sebagai tools untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan, tetapi tools untuk menggambar rancangan sistem yang akan diusulkan. Nah, ini pertemuan 3 dan 4 ya. Jadi tidak semuanya hari ini dihabiskan karena memang ini banyak materinya. Kemudian juga ini harus ada latihannya supaya Anda bisa menggambar karena materinya adalah merancang menggunakan DFD. Bagaimana Anda bisa merancang kalau tidak ada latihannya ya. Nah, kemudian ini pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan, yaitu tentang pemodelan proses. Yang kedua, tentang rancangan proses. Yang ketiga, tentang DFD atau nama lainnya adalah DAD. Jadi sama saja ya, DFD ataupun DAD itu sama-sama menggambarkan aliran data ke dan dari entitas menuju proses dan data store. Jadi sama saja. Jadi ada yang menyebutnya DFD, bahasa Inggris ya, data flow diagram, atau bahasa Indonesianya yaitu DAD, diagram aliran data. Jadi bukan hal yang berbeda, karena beberapa kali saya mendengar ada mahasiswa yang merasa DFD dan DAD itu berbeda, ya, jadi sama saja, ya, karena hanya berbeda bahasa. Nah, kemudian di DFD ini kita akan belajar tentang simbol-simbolnya, kemudian aturan-aturan penggambaran di dalam DFD. Nah, kemudian apa sih pemodelan proses? Pemodelan proses itu cara formal untuk menggambarkan operasional sebuah bisnis. Ya, jadi ini cara yang sering digunakan orang untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis melakukan kegiatan operasionalnya, atau biasanya Anda sebut atau Anda dengar sebagai proses bisnis. Jadi bagaimana proses bisnis itu berjalan bisa digambarkan dengan menggunakan pemodelan proses. Jadi ini maknanya ya. Kemudian merupakan aktivitas untuk mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan perpindahan data di antara aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, jadi dengan adanya pemodelan proses kita bisa mengilustrasikan, memberikan gambaran ya, bagaimana aktivitas-aktivitas dilakukan di dalam proses dan bagaimana data saling berpindah di antara proses-proses tersebut. Jadi misalnya ada proses A dengan proses B, kemudian ada data 1, data 2. Nah, bagaimana data 1 dan data 2 itu saling berpindah dari antara proses A dengan proses B? Contohnya kalau di akademik, Anda mendaftar di sebuah sekolah di bagian pendaftaran. Artinya ada proses pendaftaran di sana. Kemudian, ketika Anda sudah sekolah di sana, Anda akan diberikan jadwal, diberikan materi yang seharusnya memang Anda ambil, kemudian data Anda itu diambil dari data pendaftaran sebelumnya. Artinya ada hubungan antara proses pendaftaran dengan proses pembelajarannya. Karena pembelajarannya mahasiswanya atau siswanya adalah yang sudah daftar itu. Nah, jadi di dalam pemodelan proses dimodelkan aktivitas apa yang ada, diilustrasikan menggunakan gambar, kemudian data apa saja yang ada di dalam proses, di dalam aktivitas-aktivitas, dan bagaimana cara data itu saling berpindah. Jadi itu pemodelan proses ya. Kemudian
Dalam konteks SI, model proses logika digunakan untuk mendokumentasikan suatu proses sistem informasi dari perspektif pemilik dan pengguna sistem. Ya, jadi dalam konteks SI, kita menggunakan model proses logika untuk mendokumentasikan proses SI dari sudut pandang pemilik. Pemilik itu berarti yang memiliki sistem dan pengguna, end user-nya. Ya, jadi kita melihat atau memodelkan proses logika itu dari sudut pandangnya pemilik dan pengguna, bukan dari sudut pandang kita sebagai perancang atau sebagai analis. Kemudian, DFD merupakan suatu alat yang menggambarkan aliran data yang masuk atau yang keluar ke atau dari dalam suatu sistem dan pekerjaan atau pemrosesan yang dilakukan oleh sistem. Nah, itulah DFD. Ya, jadi menggambarkan aliran data. Namanya juga data flow diagram atau diagram aliran data. Artinya diagram itu menggambarkan aliran data dari data flow. Berarti aliran data dari mana? Dari proses menuju ke entitas. Dari entitas menuju ke proses. Dari proses menuju ke data store. Dari data store menuju ke proses. Nah, itulah makanya dikatakan tadi mengilustrasikan aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data di dalam aktivitas itu saling berpindah. Oke. Nah, kemudian kita akan bisa mengenal pemodelan proses sebagai alat analisis sistem ketika kita bisa mendefinisikan pemodelan sistem dan membedakan antara model sistem, logika, dan fisik. Jadi kita harus bisa mengerti logika itu yang bagaimana, fisik itu yang bagaimana. Kalau model logika berarti kita tidak mempertimbangkan bagaimana implementasi sistem itu secara fisik. Ya, itu logika. Berarti kita hanya memandang sebagai logisnya bagaimana. Fisik, secara implementasi secara fisiknya kita nggak akan pikirkan. Misal, yang penting kita tahu bahwa data itu mengalir dari proses A ke proses B. Bagaimana mengalirnya tidak dipertimbangkan dalam pemodelan logika. Ketika kita ke pemodelan fisik, kita akan memikirkan. Tadi saya bilang data A mengalir. Ya, data mengalir dari misalnya dari proses A ke proses B. Kemudian kalau di dalam pemodelan fisik kita akan berpikir bagaimana cara dia mengalir. Apakah kita menggunakan aplikasi A, aplikasi B, menggunakan media A, media B, menyimpan di dalam database dengan tabel A, tabel B, atau yang lain. Nah, itu secara fisik. Kemudian database-nya menggunakan apa? Dibuat. Kemudian platform aplikasinya apa? Aplikasinya apakah website, apakah mobile, apakah desktop? Nah, artinya kalau di pemodelan fisik digambarkan juga bagaimana implementasi dari aliran data itu secara fisik. Ya, kalau pemodelan dalam logika tidak dipikirkan dulu bagaimana implementasinya secara fisik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, jadi yang berikutnya adalah mendefinisikan pemodelan proses dan menjelaskan manfaatnya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan apa itu pemodelan proses dan apa manfaatnya. Jadi kita akan paham tentang pemodelan proses ketika kita tahu maknanya dan tahu apa manfaat dari pemodelan proses itu. Kemudian kita juga akan mengenal pemodelan proses sebagai alat analisis ketika kita bisa mengenali dan memahami konsep dasar dan membuat model proses. Kemudian, ketika kita bisa membaca dan menginterpretasikan diagram aliran data. Jadi ketika Anda belum bisa membaca DFD, berarti Anda belum paham. Anda harus belajar lagi bagaimana cara membaca DFD sehingga Anda bisa menggunakan DFD sebagai alat pemodelan proses. Kemudian, menjelaskan kapan saat untuk membuat model proses dan di mana menyimpannya. Kemudian, membuat diagram konteks untuk mengilustrasikan antarmuka sistem dengan lingkungan. Jadi, pembuatan DFD dimulai dengan membuat diagram konteksnya terlebih dahulu. Jadi, kita harus tahu sistem itu secara umum, bagaimana antarmukanya
secara umum, data apa yang mengalir, dan entitas apa yang terlibat, barulah kita bisa menggambarkan DFD rincinya. Kemudian, mengidentifikasi use case, kejadian bisnis eksternal dan temporal untuk suatu sistem. Kita harus tahu use case karena nanti bisa menjadi entitas di dalam DFD. Kemudian, melakukan partisi kejadian dan mengorganisasi kejadian dalam diagram dekomposisi fungsional. Kemudian menggambar diagram kejadian, kemudian menggabungkannya menjadi diagram sistem. Kemudian menggambar diagram aliran data primitif dan mendeskripsikan aliran dan prosedur data elementer masing-masing dalam konteks terstruktur dan logika prosedural. Mendokumentasikan distribusi proses ke lokasi sampai mensinkronisasi model data dan proses ke matrik CRUD. Matrik CRUD itu matrik create, read, update, delete. Jadi di dalam kita menggambarkan dalam melakukan pemodelan proses, kita harus paham dulu apa dari sistem itu. Jadi sistem itu nanti kan kita bagi-bagi. Pertama kan kita ada konteksnya. Kemudian setelah diagram konteks kita akan tahu apa subproses-subprosesnya. Kemudian dari subproses itu kita analisis apa CRUD-nya. CRUD itu create, apa yang di create atau yang yang disimpan, yang diciptakan, yang dibuat oleh proses itu. Kemudian read, apa yang dibaca oleh proses itu. Ya, jadi dia ngambil data dari mana. Kemudian update, apa yang diubah, diupdate oleh proses itu. Dia mengupdate apa? Mengupdate data A dan mengupdate data B. Kemudian delete, apakah dia bisa menghapus? Proses itu bisa melakukan penghapusan data atau tidak? Nah, jadi itu sangat penting CRUD ya. Tetapi memang kalau kita membuat DFD, nggak semuanya hanya nanti kamu bikin pula nama ininya menyimpan gitu ya, nggak boleh, karena ada penamaan ada peraturan di dalam penamaan arus data, itu tidak boleh menggunakan kata kerja ya. Jadi karena mentang-mentang dia itu create, read, update, delete, Anda bikin nanti arus datanya menyimpan ini, kemudian membaca apa, mengupdate data ini, menghapus. Nah, itu nggak boleh, karena penamaan arus data ya berdasarkan buku Witten itu tidak boleh menggunakan kata kerja. Jadi data itu harus menggunakan kata benda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau panggil dulu beberapa orang nih. Lena, apa kabar? Baik, Bu. Ya, ada pertanyaanmu, Lena? Belum, Bu. Kok ketawa? Belum ada, Lena? Ya. Belum ya. Nah, mengerti nggak sampai sini, Lena? Kalau ngerti bilang ngerti, kalau nggak ngerti ya nanti kamu ulang-ulang gitu. Gimana, Lena? Belum ngerti, Bu. Lagi lihat materinya aja, Be. Oke ya. Jadi kalau saat ini belum mengerti benar, nanti silakan dibaca-baca lagi materi, kemudian ditonton videonya. Karena kan ini selalu saya unggah ya. Jadi jangan khawatir karena bisa diulang-ulang. Kenapa kita ada video ini juga kan, supaya Anda bisa mengulang. Ya, jadi Anda bisa nonton dari rumah daripada yang ditontonnya drama-drama terus kan, hidupnya nanti drama juga. Jadi nggak ada salahnya untuk mengulang-ulang materi kita. Nah, kemudian model logis. Apakah model logis itu? Pertama-tama model. Model itu apa ya? Lena lagi aja lah. Lena, apa model? Makanan khas Palembang. Model jenis. Oh ya, jenis. Oke ya. Ada lagi yang bisa jawab model itu apa? Sylvia. Apa model, Sylvia? Nggak ada orangnya ya? Gea. Gea? Wih, nggak ada juga ya. Wahyu? Silakan, Wahyu. Oh, Wahyu left barusan. Ada kelihatan tuh. Oke, mungkin nggak ada sinyal ya. Jurianto ada? Ada nggak Jurianto?
Ada, Bu. Ya, apa Jurianto? Model menurut Anda? Model itu suatu rencana, Bu. Rencana. Untuk ya, Bu. Oh, jadi model itu sebenarnya kan ada di layar kamu. Kenapa nggak kamu baca ya? Model adalah representasi dari kenyataan. Model baju itu apa? Model baju kan berarti kan representasi dari baju yang akan kita buat. Ya kan, pengen buatnya gimana? Modelnya begini, gitu kan? Kemudian model rumah merepresentasikan rumah yang sebenarnya. Jadi model adalah representasinya kenyataan. Nah, kemudian model itu dapat dibuat pada sistem yang ada sebagai cara untuk memahami sistem tersebut dengan lebih baik, atau untuk sistem yang sedang diusulkan sebagai cara mendokumentasikan persyaratan bisnis atau desain teknis. Oke, kemudian model logis adalah menunjukkan apa sebenarnya sistem tersebut dan apa yang dilakukannya. Kemudian model bersifat implementation independent, artinya dia bebas ya, tidak terikat, yaitu memberikan gambaran tentang sistem terlepas dari bagaimana dia diimplementasikan secara teknis. Itu yang saya bilang tadi beberapa menit yang lalu ya. Jadi model logis tidak memikirkan bagaimana implementasi sistem itu secara teknis. Jadi tidak dipikirkan bagaimana implementasi fisiknya, tetapi hanya bagaimana secara logis datanya berpindah ya. Kemudian model logika menggambarkan esensi suatu sistem. Biasa disebut dengan model konseptual atau disebut juga dengan model bisnis, sama saja. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh diagram konteks model logis. Ini dari sistem informasi sekolah. Bisa kita lihat di diagram konteks yang tidak ada atau yang belum muncul adalah satu, data store. Ya, di dalam diagram konteks belum ada data store. Data store itu apa? Tempat penampungan data. Jadi, tidak dulu ditulis di diagram konteks data yang keluar masuk dari sistem informasi ini menuju ke data store apa. Itu belum dipikirkan dulu di diagram konteks. Nah, kemudian ini dikatakan model logis. Mengapa model logis? Karena kita lihat di sini hasil USM, login PSBB, siswa diterima, dan seterusnya. Tidak ada penjelasan bagaimana sistem ini atau data yang tercantum di situ, bagaimana implementasinya secara fisik. Tidak digambarkan. Makanya disebut itu sebagai model logis. Itu diagram konteks model logis. Sedangkan di model fisik, ya, bukan cuman menjelaskan bagaimana sistem tersebut, apa saja yang ada di sistem itu, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, proses apa saja yang terjadi pada sistem. Bukan itu saja, tetapi juga bagaimana proses-proses itu, datanya mengalir bagaimana, dan caranya menggunakan apa. Ya, jadi ada implementasi secara teknisnya. Menggunakan apa? Apakah menggunakan MySQL? Apakah menggunakan Oracle? Atau misalnya aplikasinya apakah desktop ataukah mobile ataukah website? Ya, kemudian implementasi fisik yang lain ditulis di dalam penggambaran model fisik ini. Sinonim dari model fisik yaitu model implementasi atau model teknik. Ya, jadi ada refleksi dari pilihan teknologi dan batasan-batasan dari pilihan teknologi yang digambarkan juga di dalam model fisik. Nah, ini perbedaannya. Yang tadi, ya, kalau ini ada di proses 5.0, ya, ini bukan diagram konteks. Ini contohnya salah ya itu ya. Ini bukan diagram konteks. Bentar ya, saya edit bentar. Ini salah ininya. Ini harusnya sih ini DFD aja, karena itu kan ada data store. Dan ini nomornya udah nomor 5 tuh. Oke, ya. Nah, jadi ini contoh diagram dengan nomor proses 5 dengan nama proses pengelolaan nilai. Kita lihat
Apa implementasi secara fisiknya? Ternyata pengelolaan nilai ini diimplementasikan menggunakan PHP plus MySQL. Artinya ini berbasis apa nih? Web, ya, karena dia menggunakan PHP. Kemudian MySQL artinya DBMS-nya, aplikasi yang digunakan untuk mengolah database-nya adalah MySQL. Oke, ada implementasi secara fisik berbeda dengan yang diagram konteks logis tadi. Kemudian entitasnya nih salah satunya adalah guru. Kemudian dia memasukkan nilai siswa menggunakan form nilai siswa menggunakan HTML. Ya jelas-jelas ini memang website ya. Kemudian di sini juga nih ada SQL insert record nilai siswa. Kemudian di sini juga nih MySQL nilai. Oke, ada implementasi secara fisik. Kemudian kalau yang ke arah kepala sekolah kita bisa lihat ini print out. Artinya kepala sekolah mendapatkan laporan nilai dalam bentuk tercetak. Ya, fisiknya tercetak. Kalau print out itu ya itu berarti tercetak. Kalau HTML ya berarti formulir web. Gitu ya. Kemudian kalau memasukkan data di SQL insert. Ada kalau mengambil data SQL select, kalau mengubah berarti SQL update. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pemodelan proses atau modeling proses bahasa Inggrisnya merupakan teknik mengelola dan mendokumentasikan struktur dan aliran data melalui proses sistem dan atau proses logika, kemudian kebijakan-kebijakannya dan prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem. Itulah proses modeling proses ya atau proses modeling. Nah, kita masuk ke DFD nih. Ya. DFD atau data flow diagram adalah diagram yang menunjukkan secara grafis proses yang ada di dalam suatu sistem. Ya, jadi secara grafis dia menunjukkan apa saja proses yang ada, kemudian bagaimana aliran datanya, dari proses apa saja data itu mengalir, dari proses apa menuju proses apa, dari entitas apa menuju ke proses apa. Ya, tidak mungkin dari proses menuju proses ya, tapi dari proses menuju entitas dulu baru ke proses yang lain. Jadi begitu caranya. Tidak ada yang dari entitas langsung ke entitas, dari proses langsung ke proses, tidak ada ya. Jadi pasti ada perantaranya, proses ke entitas, kemudian entitas ke datastore ke proses, proses ke entitas kembali. Nah, kemudian menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses yang ada. Kemudian salah satu tool yang penting DFD ini. Ya, DFD merupakan salah satu tools atau alat yang penting bagi seorang analis sistem. Untuk apa? Untuk menggambarkan sistem secara proses ya, bagaimana prosesnya. Subproses-subprosesnya dan aliran datanya mengalirnya bagaimana, ya dari mana ke mana. Nah, kemudian penggunaan DFD sebagai modeling tool dipopulerkan oleh Tom DeMarco 1978 dan Gen and Serson tahun 1979 dengan menggunakan pendekatan metode analisis sistem yang terstruktur. Nah, itu udah lama sekali ya, jauh sebelum saya lahir sudah ada DFD. Walaupun ini adalah cara yang sudah lama, tetapi tetap masih bisa kita gunakan. Dan walaupun sekarang juga orang lebih banyak ke desain berorientasi objek, tetapi tidak ada salahnya kita tetap belajar tentang bagaimana pemodelan terstruktur. Kemudian DFD dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu sistem yang otomatis maupun manual. Ya, jadi nggak semua otomatis saja di DFD itu, nggak semua yang otomatis saja yang digambarkan, yang manual pun masih digambarkan melalui gambar yang berbentuk jaringan grafik. Kemudian DFD dapat memvisualkan hubungan antara subproses di dalam suatu sistem. Nah, ini simbol-simbol DFD ada dua ya, ada menurut Gen Serson dan menurut DeMarco Jordan. Kemudian ini ada entitas atau entitas eksternal. Kalau di Gen Serson ini ada bayangannya di belakang, kalau Jordan nggak ada ya, hanya petak gitu saja. Kemudian proses berbeda simbolnya ya, kelihatan ya.
Nah, jadi kalau di DeMarco ini hanya lingkaran saja, sedangkan kalau di Gensarsen dia berbentuk apa sih namanya ini ya? Dia persegi tetapi sudutnya tumpul, kemudian ada garisnya. Kemudian arus datanya sama, ya sama saja arus datanya, sama-sama tanda panah. Kemudian arah panah menunjukkan kemana data mengalir. Ya, jadi tanda panahnya yang hitam ini menunjukkan kemana data itu mengalir, ya ke mana, bukan dari mana. Kemudian data store juga berbeda. Kalau DeMarco Jordan ini hanya kayak sama dengan, sedangkan kalau di Gensarsen sama dengan tetapi ada tutupnya di sebelah kiri ini dua. Ya, jadi beda simbolnya ya. Nah, kalau Anda menggunakan nanti kalau KP atau skripsi menggunakan yang mana harus sama dari awal sampai akhir. Jangan sampai di dasar teorinya Anda bikin metodenya atau simbolnya si A, tapi ketika Anda merancangnya di bab berikutnya Anda menggunakan simbolnya si B, ya itu nggak boleh. Kemudian, apakah entitas eksternal atau entitas? Entitas eksternal itu adalah entitas yang berada di luar sistem. Artinya dia bukan bagian dari sistem, tetapi dia berhubungan dengan sistem. Jadi dia bukan sistem itu, tetapi dia berhubungan dengan sistem itu. Contohnya, sistem informasi akademik. Entitas eksternalnya mahasiswa, dosen. Mahasiswa dan dosen itu bukan sistem informasi akademik kan? Dia di luar SI akademik, tetapi sangat berhubungan dengan SI akademik. Ya itulah entitas eksternal. Nah, kemudian entitas itu bisa menjadi source atau sumber data. Jadi, sebuah entitas, misalnya tadi dosen, mahasiswa di dalam akademik, bisa memberikan data kepada sistem. Contoh, saya misalnya memberikan materi. Anda misalnya memberikan jawaban tugas. Ya, artinya ada data yang kita berikan. Ada data yang diberikan oleh entitas kepada sistem. Maka disebut entitas itu sebagai source atau sebagai sumber. Nah, kemudian disebut juga sebagai sink atau yang menerima informasi dari sistem. Kalau tadi memberikan, ini menerima. Saya bilang dosen memberikan materi ke dalam sistem informasi akademik. Nah, materi itu kan diterima oleh mahasiswa. Artinya pada saat itu mahasiswanya sebagai sink. Kemudian tadi kita bilang juga mahasiswa memberikan tugas, jawaban tugas kepada sistem informasi akademik. Kemudian itu diterima oleh dosen yang memberikan tugas itu. Dia dapat jawabannya. Artinya di situ entitas berperan sebagai sink atau yang menerima informasi dari sistem. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lena lagi. Brian, ada pertanyaan? Brian Lim? Enggak ada. Tidak ada. Paham ya? Iya, lumayan. Kalau lumayan berarti nanti diulang lagi ya Brian ya. Oke. Nah, ini beberapa konsep penting. Entitas itu bisa berupa apa saja ya? Bisa berupa orang. Tadi yang kita sebut orang dua-duanya, mahasiswa, dosen itu orang. Tapi bisa juga bukan orang. Bisa adalah organisasi. Ya, misalnya bagian keuangan. Ya, itu kan unit ya, jadi bukan orang, tapi walaupun di dalamnya ada orang. Dan lain-lain dan tidak termasuk bagian dari sistem. Bila sistem informasi dirancang untuk satu bagian atau departemen, maka bagian lain yang masih terkait menjadi eksternal entity-nya. Jadi, walaupun sistem informasi itu hanya untuk satu bagian, tapi kalau ada unit lain, orang lain yang terlibat, yang masih ada kaitannya dengan sistem, itu bisa juga dikatakan sebagai external entity atau entitas eksternal. Kemudian nama terminal atau nama entitas harus berupa kata benda, tidak boleh kata kerja. Contoh, mahasiswa, dosen, HRD, pimpinan, ya bendahara. Semuanya itu kata benda. Kamar, ya kata benda.
obat, kata benda. Ya, jadi tidak boleh yang kata kerja. Ya, misalnya membuat resep, tidak boleh itu ada entitas gitu, tapi bikin saja resep gitu. Kemudian terminal tidak boleh memiliki nama yang sama kecuali memang objeknya sama. Jadi kadang-kadang penggambaran itu tidak bisa dilakukan dalam satu kertas. Jadi objek itu sama, cuman karena terlalu kertas itu terbatas, layar juga terbatas, ya diulangilah menggambarkan dia juga. Tapi itu objeknya sama, bukannya berbeda. Jadi kalau dia sama ya nggak apa-apa namanya sama, tapi kalau dia berbeda sama namanya itu nggak boleh. Ya, tetapi kalaupun dia sama dan nggak muat layarnya atau kertasnya untuk menggambar di layar yang sama, pindahin ke layar atau kertas yang lain, tetap dipanggil lagi dengan nama yang sama itu boleh, tetapi dikasih tanda, ya, yaitu garis miring. Ya, dikasih garis miring kayak gini nih. Ya, jadi ini seandainya ini suatu saat nanti dia nggak muat ada kalau ini kan muat ya, tapi ini contohnya aja biar kelihatan ada garis miringnya. Jadi kalau nggak muat nih satu layar, pindah ke layar berikutnya, kasih aja garis miring karyawan. Artinya ini sudah pernah ada di yang tadi, di rancangan yang tadi itu. Jadi nggak boleh dia namanya sama tapi bendanya berbeda ya. Kemudian proses. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dapat dilakukan oleh orang, oleh mesin, atau oleh komputer. Itu proses. Ya. Nah, kemudian proses sering disebut sebagai bubble, gelembung. Ya, jadi proses itu disebut bubble atau gelembung. Proses menggambarkan hal yang dilakukan oleh sistem berfungsi mentransformasikan satu atau beberapa data keluaran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Itulah proses. Kemudian nah, setiap proses memiliki satu atau beberapa data masukan. Jadi minimal dia punya satu, boleh punya banyak data. Ya, jadi nggak mungkin nggak ada data yang masuk ke dalam proses. Dan pasti juga memiliki minimal satu atau lebih data yang keluar dari proses. Tidak boleh tidak ada. Jadi cuma masuk doang tidak boleh. Hanya masuk aja ke dalam satu proses, nggak ada yang keluar dari proses itu tidak boleh. Itu namanya black hole istilahnya. Hanya masuk saja ke dalam proses, jadi datanya masuk, banyak masuk, atau satu aja masuk, nggak boleh kalau nggak ada yang keluar. Itu namanya black hole. Atau sebaliknya, jika tidak ada yang pernah masuk, tetapi tiba-tiba ada yang keluar. Itu namanya miracle, ajaib. Ya, jadi tidak boleh kayak gitu. Yang boleh itu adalah minimal ada satu data yang masuk, ada satu data yang keluar, atau boleh banyak. Nama proses terdiri dari kata kerja dan benda yang mencerminkan fungsi proses tersebut. Ya, nah ini kalau proses. Kalau proses boleh pakai kata kerja. Berbeda dengan data flow ataupun entitas. Kalau proses, ya namanya juga proses ya, memang kegiatan. Contoh, hitung gaji, pendataan pesanan, ya kemudian mencetak laporan penjualan, melakukan pembelian, nah itu boleh. Atau pembelian saja, pembelian udah kata kerja ya. Nah, jadi itu boleh. Tetapi kalau data flow atau arus data ataupun entitas tidak boleh menggunakan kata kerja. Kemudian tidak boleh ada proses yang punya nama sama. Proses harus diberi nomor walaupun nomor itu bukan merupakan urutan. Ya. Jadi tapi harus dikasih nomor. Jadi dikasih proses 1, proses 2, proses 3 untuk identifikasi proses itu, tetapi nomor itu bukan sebagai urutan kronologis kejadiannya si proses itu. Jadi belum tentu nomor 1 itu duluan terjadi, nomor 2 berikutnya, nomor 3 berikutnya, nggak kayak gitu kalau dalam penggambaran DFD. Tetapi hanya sebagai identifikasi. Jadi harus diberikan nomor, bukan untuk kronologis. Kemudian, nah ini contoh proses, ya bagaimana penomorannya. Tuh penomorannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya 1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, dan seterusnya sampai sebanyak apapun proses yang ada di sistem. Itu contoh proses ya, penomorannya. Nah, ini contoh proses pada diagram konteks, tidak ada atau belum muncul data store. Ini contoh proses pada diagram 0, DFD level 0 ya. Ini entitas, kemudian ini sudah muncul data store. Kita lihat minimal satu yang masuk, satu yang keluar, boleh lebih. Nih, satu yang masuk ke proses. Yang masuk dua ya, satu yang masuk dari entitas, satunya masuk dari entitas 2, satunya dari 1. Yang keluar 1, boleh, karena tadi syaratnya minimal 1 yang masuk, minimal 1 yang keluar. Jadi kalau lebih boleh. Kayak gini kan, ini nama sistem ini, misalnya ini sistem A, dari entitas 2 masuk 1, dari entitas 1 masuk 1. 2 yang masuk, ternyata yang keluar cuma 1. Nggak ada yang keluar ke entitas 2, boleh. Yang penting ada 1 yang masuk, ada 1 yang keluar dari proses ke proses ini. Kemudian yang ini juga nih, 1 yang masuk, 1 yang keluar. Ya, dari proses ini. Ini juga nih, yang masuknya 1, 2, 3 yang masuk ya. Dari proses 2.0 yang masuk nih 1, 2, 3, yang keluar 1, 2. Boleh. Oke. Nah, berikutnya adalah aliran data atau data flow. Aliran data atau data flow adalah data yang mengalir dari atau ke proses atau ke data store atau dari data store atau dari entitas atau ke entitas. Itu arus data ya, atau data flow. Arus data yang berasal dari data store atau berasal dari tempat penyimpanan berarti dia membutuhkan data. Ya, proses membutuhkan data dari data store itu. Oke. Jadi kalau ada arus data yang berasal dari data store, artinya proses membutuhkan data yang ada pada data store. Misal, ada proses mencatat rawat inap. Kemudian mencatat rawat inap harian gitu ya. Kemudian ada data dari pasien masuk ke proses mencatat rawat inap itu. Artinya di proses mencatat rawat inap membutuhkan data yang berasal dari data store pasien. Begitu ya. Kemudian data flow yang menuju ke data store artinya suatu proses akan menghasilkan output atau keluaran yang disimpan pada data store tersebut. Proses menghasilkan keluaran yang akan disimpan. Ya, jadi tadi prosesnya adalah mencatat mencatat rawat inap ya tadi ya, mendata rawat inap. Kemudian dibutuhkan data pasien dari data store pasien menuju ke proses pencatatan rawat inap. Itu kalau yang nomor 1. Yang berikutnya menghasilkan output atau keluaran disimpan kepada data store. Jadi setelah dicatat ada apa? Misalnya dia pindahin ke misalnya riwayat rawat inap pasien, itu data store-nya. Artinya setelah dicatat rawat inap pasiennya, disimpan data itu ke dalam data store riwayat riwayat rawat inap pasien. Nah, si data store bisa saja berupa tabel database. Kemudian data flow yang berasal dan yang menuju ke data store artinya suatu proses dapat menghapus atau mengubah data. Kalau dia datang, arus data itu ke data store, kemudian ada yang keluar. Artinya itu ada terjadi proses update atau delete. Suatu arus data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dalam dan keluar dari suatu proses. Arus data digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian ke sistem yang lain, dari bagian sistem ke bagian yang lain. Nah, itulah arus data. Ini ininya ya, keterangannya.
Arus data dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data dapat berbentuk formulir. Jadi, arus data itu bentuknya apa saja? Bisa formulir atau dokumen yang diisi, yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian bisa saja berbentuk laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian bisa juga tampilan atau output di monitor yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian bisa juga berupa surat atau memo. Bisa juga merupakan data yang dibaca atau direkam ke suatu file, atau bahkan isian yang dicatat secara tulisan tangan di dalam buku agenda. Nah, jadi data store tidak harus berbentuk tabel database. Ya, bisa saja itulah data store. Nah, jadi implementasinya tidak melulu hanya dalam bentuk tabel database ya, tetapi bisa menggunakan yang lain seperti yang sudah dijelaskan di layar ini barusan. Jadi itu implementasinya bisa saja berupa formulir, berupa surat atau memo, tulisan tangan, tabel database, dan lain-lain. Ini aturan penulisan arus data atau data flow. Kalau nama arus datanya lebih dari satu kata, gunakan garis sambung atau underscore untuk menyambungnya ya, untuk memberikan namanya. Kemudian namanya harus unik, tidak boleh ada yang sama. Ya. Kemudian tidak usah gunakan kata data atau kata informasi dalam menulis arus data. Karena sudah pasti, orang sudah tahu itu data, itu informasi. Jadi nggak perlu lagi mubazir ya. Kemudian sebisa mungkin ditulis lengkap. Ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, tuliskan saja yang mewakili arus data tersebut. Oke, ini mana ininya nih? Kok ketutup ini ya, bentar ya. Oke lah. Nah, ini contoh arus data proses 3.1 periksa daftar hadir. Ada arus data yang masuk yaitu daftar hadir, kemudian arus data yang keluar yaitu daftar hadir valid. Kemudian di proses 3.2 hitung upah, arus data yang masuk adalah jam kerja, tarif per jam. Tadi kan katanya sebisa mungkin ditulis lengkap. Ini bisa ditulis lengkap oleh dia. Ya, silakan ditulis. Tapi kalau tidak bisa, tuliskanlah yang mewakilinya. Ini kan, ini mewakili nih daftar hadir. Kalau mau ditulis lengkap boleh. Misalnya nomor, tanggal, nama, apa gitu boleh. Tapi kalau tidak bisa ditulis lengkap karena keterbatasan lahan area menggambarnya, boleh ditulis saja yang mewakili arus data itu. Kemudian yang keluar adalah upah mingguan. Lihat, tidak boleh arus data yang ada namanya sama. Yang masuk daftar hadir setelah diproses, jangan daftar hadir lagi dong. Daftar hadir valid, karena udah diproses. Nggak boleh yang masuk dan yang keluar sama. Ya. Jadi tidak mungkin yang masuk keluarnya sama dengan yang masuk itu ya. Ada yang masuk A, keluarnya sama, nggak mungkin. Jadi harus ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena kan sudah diproses. Nih. Ya, jadi nggak mungkin dia sama nilainya, namanya. Ini contohnya, yang dimasukkan atau yang diinput adalah jam kerja dan tarif per jam. Setelah diproses, menggunakan sistem itu, yang keluar adalah upah mingguan. Begitu. Nah, kemudian data store, ini terakhir ya. Data store itu tempat menyimpan data atau database. Ya. Jadi tempat menyimpan data bisa berupa file, bisa berupa tabel, bisa berupa arsip, bisa berupa buku, bisa berupa notes, bisa berupa memo, bisa berupa apapun yang menyimpan data. Oke. Nah, fungsinya adalah untuk diambil datanya oleh proses atau untuk memberikan data kepada data store. Ya, atau sebaliknya, mengambil data dari data store kemudian memberikannya kepada proses. Atau lagi dari entitas menuju ke proses atau dari proses menuju ke entitas. Itulah fungsinya. Penamaannya
nama data store harus mencerminkan isi dari yang mau kita yang mau kita rancang. Jadi data store itu misalnya kamu mau menyimpan data apa? Data yang berisi tentang penilaian kamu kuliah di MDP misal. Ya. Misalnya di situ nanti ada ada mata kuliahnya apa, kemudian ada nilainya apa, SKS-nya berapa, diambil tahun berapa. Nah, nanti kita kasih nama itu. Apa namanya? Misalnya namanya data store-nya namanya KHS, kartu hasil studi. Ya, atau yang lain. Itu kan kartunya, bikin aja nilai, bikin gitu. Ya, jadi harus mencerminkan nilainya. Kemudian bila namanya lebih dari satu kata, sama seperti yang tadi, ya sama seperti penamaan data flow atau arus data, gunakanlah garis hubung atau underscore. Kemudian nama aliran data yang masuk ke dalam suatu sistem, suatu proses tidak boleh sama dengan yang keluar. Tadi ya di gambar yang tadi. Kemudian data flow yang masuk ke data store atau keluar dari data store tidak perlu diberi nama kalau yang masuk itu atau yang keluar itu sederhana, semua orang tahu. Ya, jadi boleh nggak diberi nama, jadi kasih saja garis panahnya. Atau yang masuk itu adalah atau yang keluar adalah satu record atau satu rekaman utuh. Ya, jadi semuanya masuk, semuanya keluar, bukan cuma namanya aja. Jadi kalau ada tabel, satu record masuk semua atau keluar semua. Jadi katanya tidak perlu diberi nama. Ya, tapi sebisa mungkin tadi diberi nama lengkap. Ya, dinamai dia lengkap. Nah, ini nama data store, contoh nih ya, data store, contoh data store pasien, data store penyimpanan data 2, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih bangun? Ivanka? Ada Ivanka? Nggak ada ya? Nggak ada nih orangnya nih. Marcelino? Ya, Bu. Ya, masih nyambung? Masih, Bu, masih. Oke. Nah, materi kita yang selanjutnya ini, ya, ada beberapa ini kan pertemuan 3 dan 4, memang banyak slide-nya ya. Nah, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan 4, yaitu hari Jumat nanti. Ya, kalau hari ini kita sudahi dulu, silahkan diulang-ulang tadi, sampai sini tadi ya kita, sampai data store. Silahkan diulang-ulang di rumah, nanti kalau sudah diunggah di YouTube, nanti saya berikan pertanyaan melalui kolom komentar, Anda bisa jawab. Jangan lupa cantumkan nama dan NPM saat menjawab, karena beberapa waktu yang lalu saya cek, ada yang tidak kasih nama dan NPM, dan nama akunnya itu tidak dikenal, ya. Nama akunnya itu nama gaul, bukan nama sebenarnya. Jadi saya bingung ini poinnya mau dikasih ke siapa. Jadi itu tidak dianggap sebagai poin. Dan yang diberikan poin hanya yang mengomentari videonya sampai sebelum pertemuan berikutnya. Karena ini pertemuan 3, maka sebelum pertemuan 4. Ya, hari Jumat nanti kan pertemuan 4, berarti sesaat sebelum jam 13.30 masih boleh komen dan dapat poin. Setelahnya tidak diberikan poin lagi. Oke, kita sudahi dulu kuliah kita. Sampai ketemu hari Jumat. Tetap sehat dan jangan lupa video ini diulang-ulang dan komentari nanti pertanyaan yang saya berikan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Pagi, Bu. Pagi, Bu.